Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sinawang. Nah, kali ini aku akan bahas mengenai lilitan tali pusat ya. Ini merupakan presentasi waktu kuliah dulu, jadinya mungkin memberikan sedikit gambaran atau informasi mengenai lilitan tali pusat. Oke, langsung aja ya. Yang pertama mengenai definisinya atau pengertiannya. Lilitan tali pusat yaitu tali pusat yang membentuk lilitan di sekitar badan janin, baik bahu, tungkai atas, bawah, dan biasanya terjadi pada di mana saja di bagian tubuh janin ya, tapi paling sering terjadi pada lilitan di bagian leher. Pasti sering kali nih mendengar lilitan di bagian leher. Nah, untuk definisinya seperti itu. Lanjut ya. Untuk lilitan tali pusat ini bisa menyebabkan bradikardi dan hipoksia pada janin. Dan apabila jumlah lilitan itu lebih dari sekali, maka akan meningkatkan kematian janin atau yang disebut mortalitas perinatal. Nah, untuk etiologinya atau penyebabnya, itu yang pertama adalah polyhydramnion ya. Polyhydramnion sudah diketahui ya, kalau air ketuban lebih dari 2000 ya cc. Nah, biasanya pada usia kurang dari 8 bulan, umumnya itu bayi belum memasuki PAP. Dan pada saat itu bayi masih relatif kecil, dan bila jumlah air ketuban berlebihan, maka kemungkinan bayi untuk terlilit tali pusat itu semakin besar gitu. Dan yang kedua ada tali pusat yang panjang. Nah, untuk tali pusat yang panjang itu biasanya melebihi 100 cm. Dan bila dikatakan pendek biasanya kurang dari 30 cm ya. Itu pendek banget. Dan dikatakan normal itu biasanya 50 sampai 60 cm gitu. Jadi kalau apabila tali pusatnya itu panjang, otomatis kan menyebabkan lilitan tali pusat itu juga besar gitu kemungkinannya. Dan selanjutnya ada patofisiologinya. Untuk tali pusat yang bermuara di plasenta dan berujung pada pusat janin, manfaat yang paling penting dari tali pusat adalah kita ketahui sebagai jembatan penghubung yang antara ibu dan janin. Jadi di situ ada aliran nutrisi, aliran oksigenasi, aliran darah itu yang siap disalurkan dari ibu ke bayinya. Nah, karena fungsinya yang sangat vital, maka kelainan tali pusat ini apabila terjadi hambatan akan mengganggu aliran nutrisi maupun oksigen dari ibu ke janinnya ya. Dan hal ini akan mengakibatkan janin gagal berkembang, bahkan mengakibatkan kematian. Nah, apabila sudah memasuki proses persalinan, itu kan terjadi kontraksi ya pada perut ibu. Kepala janin sudah memasuki PAP gitu ya. Dan apabila terjadinya lilitan tali pusat itu semakin erat, ini akan menyebabkan panduran uteroplasenter yang akan menimbulkan penekanan atau kompresi ya pada pembuluh-pembuluh darah tali pusat. Hal ini akan mengakibatkan suplai darah yang mengandung oksigen ataupun nutrisi dari dari ibu ke bayinya itu mengalami sedikit gangguan gitu. Dan hal ini bisa menyebabkan fetal distress ataupun asfiksi, kekurangan oksigen pada janin ya. Nah, untuk tali pusat yang panjang dan melilit itu juga bisa mempersulit proses persalinan, karena pada saat persalinan janin sudah turun ke jalan lahirnya. Dan hal ini sudah gimana ya, tidak bisa naik lagi gitu, jadinya sudah mantap di situ, tertahan gitu ya.
apabila selama proses persalinan itu tidak terjadi kemajuan pada bagian terendah janin. Nah, pada saat yang lebih gawat lagi, ini dapat terjadinya solusium plasenta ataupun plasenta yang lepas dengan sendirinya. Oke, lanjut untuk diagnosis atau diagnosanya. Itu yang pertama, pada bayi dengan usia kehamilan dari 34 minggu namun bagian terendah janin kepala atau bokong yang belum memasuki PAP. Yang kedua, pada janin letak sungsang atau lintang yang menetap meskipun telah dilakukan usaha memutar janin. Ya, perlu dicurigai adanya lilitan tali pusat ya kalau ini letak sungsang. Yang ketiga, ada pemeriksaan USG yang 3 dimensi itu bisa dipastikan adanya lilitan tali pusat. Yang keempat, adanya proses persalinan pada bayi dan lilitan tali pusat yang erat itu dapat dijumpai pada tanda penurunan detak jantung janin atau DJJ di bawah normalnya. Yang kelima, tidak adanya kemajuan dan penurunan bagian terendah janin saat persalinan berlangsung. Nah, untuk komplikasinya, ini ada fetal distress ya, seperti tadi. Kemudian juga menyebabkan ibu persalinannya itu juga lama, bahkan macet gitu. Nah, pada bayi itu meningkatkan adanya hipoksia, asfiksia, kemudian kematian janin intrauterin. Lanjut untuk penata laksanaannya. Nah, ini bisa melakukan pemeriksaan USG ya. Bisa dideteksi adanya lilitan tali pusat gitu. Kemudian yang kedua, memberikan oksigen pada ibu ya dalam keadaan posisi miring ya. Apabila DJJ-nya itu semakin lambat ataupun semakin cepat. Dan harus segera dilakukan operasi sesar atau SC. Dan untuk yang ketiga, apabila lilitan tali pusat itu masih longgar di leher bayi ya, itu bisa dilakukan pengkleman di 2 tempat, kemudian dipotong di antaranya. Bayi juga bisa dilakukan dengan segera ya. Dalam situasi yang terpaksa, itu dapat dilakukan pemotongan tali pusat pada waktu pertolongan persalinan bayi gitu. Nah, untuk daftar pustaka ini, oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat.